Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review. Hari ini kita akan ngomongin satu buah HP. Ini dia HP-nya. Ini adalah HP yang udah saya pakai kurang lebih 1 bulan dan ya saya cukup puas dengan HP yang satu ini. Dan inilah dia review Redmi Note 9 Pro. Saya nggak akan ngomongin banyak hal tentang HP yang satu ini, saya cuma akan ngomongin 2 hal. Yang pertama kameranya, terus yang kedua gamingnya. Kenapa cuma ngomongin 2 hal itu? Ya karena cuma 2 hal itu aja yang sering saya pakai di HP yang satu ini. Karena saya pikir kalau misalnya udah kuat dipakai gaming ya kayaknya untuk kebutuhan sehari-hari. Kayak misalnya sosial media, ya harusnya sih lancar-lancar aja lah ya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, mari kita ngomongin kameranya. Redmi Note 9 Pro secara keseluruhan punya 5 kamera, ada 4 kamera di belakang, terus ada 1 kamera di depan. Di aplikasi kamera bawahannya kita tuh akan nemuin banyak banget fitur, mulai dari slow motion, short video, terus foto, terus video. Ya pokoknya banyak banget lah. Tapi di pengalaman pemakaian saya sih cuma 2 fitur yang kepake. Yang pertama itu fitur Pro, terus yang kedua itu fitur 64 megapikselnya. Untuk sisanya sih ya jadi pelengkap aja, tapi jadi opsi yang ya bagus lah ada gitu. Untuk secara keseluruhan sih sebenarnya kamera dari Redmi Note 9 Pro ini ngasilin gambar yang bagus ya menurut saya. Tapi itu tuh cuma berlaku untuk lensa utamanya yang 64 megapiksel itu dan itu adalah lensa wide. Untuk lensa-lensa lainnya sih kerasa banget penurunan kualitasnya kalau dibandingin sama lensa utamanya. Tapi ya masih bisa kepake sih sebenarnya. Untuk opsi 64 megapikselnya itu beneran ngasilin gambar yang gede. Tapi kalau dibandingin sama hasil dari mirrorless entry level, ya tentu aja hasilnya akan kalah jauh. Pasti akan bagusan yang mirrorless entry level ya karena ini kamera HP. Sensornya juga lebih kecil gitu. Untuk opsi potretnya sendiri memang beneran ngasilin gambar yang ngeblur untuk backgroundnya, tapi menurut saya kerasa lebay aja gitu. Kerasa terlalu dipaksakan sama softwarenya. Terus untuk opsi mode malamnya memang benar ngasilin foto yang terang di malam hari, tapi kalau dibandingin sama opsi normalnya sih nggak terlalu signifikan bedanya menurut saya. Untuk tahu gimana kualitas dari foto-fotonya ya ini beberapa sampel yang udah saya ambil. Buat mode videonya saya tuh paling suka kalau ngambil di fitur Pro dengan opsi lensa wide-nya. Kamera ini tuh punya image stabilizer tapi cuma berlaku di lensa ultra wide-nya dengan settingan 1080 30 fps. Untuk videonya sendiri sih saya udah ngambil 5 video terpisah untuk ngejelasin bagaimana kualitas videonya. Kalau kalian pengen nonton, silahkan aja klik di pojok kanan atas. Kalau tadi kita ngomongin tentang kameranya, sekarang kita akan ngomongin tentang kemampuan gamingnya.
Selama pakai HP ini ada 3 game yang saya cobain. Yang pertama Fortnite, terus yang kedua Asphalt Extreme, lalu yang ketiga Genshin Impact. Untuk main Genshin Impact sama Fortnite bisa disetting ke settingan grafis menengah, dan untuk Asphalt Extreme bisa dipakai sampai settingan high. Untuk pengalaman bermainnya, buat main Genshin Impact sama Asphalt Extreme sih kerasa lancar-lancar aja, tapi untuk main Fortnite tuh kerasa agak kurang nyaman, kerasa ada frame drop. Untuk urusan baterainya sendiri, ketika dipakai main untuk Genshin Impact selama 15 menit, baterainya tuh berkurang kurang lebih 10%. Dan baterainya sendiri tuh udah bisa fast charging, dan ketika dites ngecas dari 2% ke 100% tuh kurang lebih ngabisin waktu 1 jam 35 menit 47 detik. Ya cepet sih menurut saya, kurang dari 2 jam. Jadi apakah HP ini bagus? Menurut saya sih ya bagus. Ini tuh bisa mainin game yang saya suka, terus kameranya juga bisa diandelin, terus udah fast charging, ada NFC, terus ada juga infrared. Ya pokoknya menuhin kebutuhan-kebutuhan saya lah. Tapi mungkin satu-satunya hal yang bikin nyesel beli HP ini adalah adanya Pocophone X3 NFC. Dia baru aja keluar, terus spesifikasinya ya hampir sama dengan Redmi Note 9 Pro, tapi selisih harganya tuh 200.000. Ya 200.000 itu menurut saya sih lumayan juga ya untuk beli paket atau mungkin beli casing. Tapi ya semuanya kembali lagi sama pilihan kamu. Buat milih Pocophone X3 NFC, menurut saya sih ya masih bisa jadi pilihan yang bagus. Buat pilihan Redmi Note 9 Pro juga menurut saya sih bagus. Tapi untuk Pocophone X3 saya belum megang ya. Jadi ya saya nggak bisa bilang bagus juga sih sebenarnya. Oke, mungkin gitu aja untuk video hari ini, dan makasih banget semua yang udah nonton. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyain, silahkan komentar aja di kolom komentar yang di bawah. Oke, saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.